Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga segala urusan kita ya dimudahkan ya sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah seminar tesis. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat. Jadi untuk ya mata kuliah seminar tesis sebetulnya kita diskusi aja ya, Bu Meli ya, dengan bersama-sama gitu ya, memecahkan masalah yang kalian hadapi, kemudian progres yang sudah kalian lakukan ya, agar rencana kalian dan juga rencana yang kita buat itu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Di seminar tesis ini adalah jalan untuk kalian ya menyelesaikan proposal tesis. Jadi diusahakan ini mata kuliah seminar tesis yang kalian ambil yang terakhir gitu ya. Jangan diambil lagi semester depan. Ya, semester depan bisa fokus ke penelitian tesis. Gitu. Oke, saya share ya progres dan ini ya. Dari 10 ini mudah-mudahan sudah tampil ini. Sebetulnya enak ya, mahasiswanya 10. Jadi kelihatan progresnya masing-masing ya. Kalau banyak itu agak kesulitan. Apalagi kalau misalkan ini dibagi 2 kelas, 5 orang, itu kan lebih enak. Dari 10 ini yang sudah presentasi di pekan kedua itu 4 orang ya, Bu Erni, Bu Lisa, Bu Dis, Bu Nazira. Pekan ketiga itu 4 orang juga ya, kalau tidak salah. Ya. Jadi ada 2 orang yang belum presentasi di sini atau menyajikan progresnya ya. Itu Pak Yoga dan Bu Laili ya. Ini di hari ini Pak Yoga ada ya? Hadir, Pak. Ya. Ada, dan juga Bu Laili. Kita lihat siapa nih? Hadir, Pak. Pak Yoga sudah di ACC judulnya, Bu Laili. Nah ini Bu Laili dulu ya, karena ini ringkasannya belum nih Bu Laili. Baik, Pak. Tapi ini saya login di laptop dulu ya, Pak. Ya. Atau Pak Yoga dulu. Loginnya lama nggak, Bu Laili? Sedang proses, Pak. Sedang proses. Sambil menunggu Bu Laili login, kayaknya Pak Yoga dulu ya. Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Takut lama Ya. soalnya. Aja kalau buka komputer itu bisa 15 menit. Nah, yang dibuka terus, jadi efeknya komputernya jadi lelet gitu ya. Jadi kalau komputernya Bu Meli lebih cepat. Pak Yoga, silakan Pak Yoga menampilkan progresnya sudah sampai mana gitu ya. Kemudian kalau ada kendala yang bisa disampaikan. Silakan Pak Yoga. Tunggu ya Pak, sama
Saya Sama, juga baru baru mau pindahin datanya. Soalnya komputer lagi dipakai sih Pak. Jadi pakai laptop dulu. baru pada bangun nih sepertinya nih. Atau yang ini kita lihat. Ini saya lagi join Zoom-nya, Pak. Beda device ya. Iya, Pak, beda device. Nah, sudah bergabung itu. Yang ini pukul 14.30 ada seminar proposal tesis ya. Jadi bagi yang belum memenuhi quote, memenuhi syarat ya, kan minimal 10 ya. 10 seminar proposal tesis gitu ya. Jadi nanti 14.30 bisa bergabung. Sudah diinfokan belum? Nanti siang. Ada yang memberikan info nggak? Sudah ada di grup, namun belum ada Linknya ini, ya? apa Oke. linknya, ya. Ya, silakan. Sudah Bu muncul. Leli. Ini progres saya karena kemarin semingguan lebih kemarin kan saya sakit Iya. yang mirip-mirip kayak gejala itu Pak, jadi nggak bisa terlalu Oh iya. apa namanya optimal gitu. Kalau untuk judulnya ini literasi numerasi siswa SMA dalam menyelesaikan soal matematika tipe HOTS melalui creative problem solving terhadap kemampuan berpikir kreatif dan pemecahan masalah matematis. Terus ini untuk pengajuan artikelnya. Yang pertama dari Sebelum ini mungkin dijelaskan dulu Bu Leli. Oh iya. Latar belakangnya seperti apa? Ya dijelaskan saja ya. Oh gitu. Kalau untuk latar belakangnya, karena sekarang kan saya lihat trennya lagi ngebahasnya tentang literasi numerasi, jadi saya ngambilnya literasi numerasi ini. Kemudian untuk tipe soal literasi numerasi yang saya pahami itu kan dia tipe soal HOTS gitu kan. Nah, makanya saya mengaitkannya dengan soal matematika tipe HOTS. Kemudian untuk metode pembelajarannya nantinya menggunakan creative problem solving. Nah, nantinya yang ditinjau itu kemampuan berpikir kreatifnya dan pemecahan masalah matematisnya. Mungkin seperti itu, Pak. Gitu. Ya, oke, lanjut dulu aja di bawah. Ya, terus ini untuk artikel yang pertama, Mathematics Literacy and Creative Problem with Realistic Mathematics Education Approach Assisted by Learning Schoology. Ini dari jurnal punya UNES, Jurnal Pendidikan Matematikanya UNES. Untuk akreditasi jurnalnya udah Sinta 3. Ini penulisnya Pak Asmi, Pak Wardono, dan Pak Cahyono. Tahun terbitnya ini 2018. Terus untuk kaitannya, dia literasi matematika pada masalah kreatif dengan pendekatan pendidikan matematika realistik. Ini perbantuannya e-learning Schoology gitu. Untuk pendahuluannya, literasi matematika dapat membantu seseorang dalam memahami penggunaan atau aturan matematika dalam kehidupan sehari-hari,
dan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan yang tepat sebagai warga negara yang berkembang, peduli, dan berpikir. Aspek penting dalam literasi matematika adalah melibatkan dan menggunakan matematika dalam berbagai situasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan pengetahuan matematika mereka untuk menganalisis dan menangani situasi yang mereka hadapi. Model pembelajaran CPS merupakan model pembelajaran yang berpusat pada keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan kreativitas. Model pembelajaran CPS dapat merangsang untuk berpikir dan bertindak kreatif, selain itu juga dapat merangsang kemajuan dan perkembangan berpikir siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan benar. Dalam pembelajaran CPS ini, siswa dituntut untuk aktif agar dapat mengambil kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah yang tidak pernah ditemuinya selama proses pembelajaran. Nah, untuk psikologinya dia tampilannya sama dengan jejaring sosial Facebook, terus dapat membuat kolaborasi antara siswa dan guru dan berbagai konten seperti teks, gambar, tautan, video, dan audio. Terus untuk permasalahannya pada artikel ini, tujuannya untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran creative problem solving dengan pendekatan RME dengan bantuan psikologi terhadap peningkatan literasi matematika siswa SMP dan hasil belajar siswa. Untuk metodologinya di artikel ini menggunakan desain through experimental, desain pretest, post-test, control group design. Nah, ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Hasil dari artikel ini, yang pertama, proporsi siswa pada pembelajaran kreatif problem solving RME yang memenuhi kriteria ketuntasan belajar minimal adalah sekitar 75%. Terus yang kedua, rata-rata literasi matematika siswa pada pembelajaran kreatif problem solving RME lebih baik daripada rata-rata literasi matematika siswa pada pembelajaran ekspositori. Nah, jadi kesimpulannya pembelajaran kreatif problem solving RME efektif untuk meningkatkan literasi matematika siswa. Nah, selanjutnya, artikel yang kedua, ini kemampuan literasi matematis siswa dengan menerapkan model pembelajaran kreatif problem solving. Penerbitnya dari jurnal Saintika Unpam, untuk akreditasinya Sinta 5, penulisnya Kurnia Rahmi Yuberta, Nolanari, dan Ezil Gustia. Ini tahun terbitnya 2020. Terus kaitan dengan judul, CPS mampu membuat kemampuan literasi matematis siswa lebih baik. Untuk pendahuluannya di artikel ini, dia menjelaskan tentang literasi matematis yang dapat diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang untuk menggunakan, menafsirkan, dan merumuskan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan penalaran matematis, dan menggunakan konsep, prosedur, dan fakta untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memperkirakan suatu kejadian. Literasi matematis sangat penting dimiliki oleh setiap siswa untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Terus di artikel ini juga menurut PISA literasi matematis terdiri dari 6 level. Jadi di artikel ini juga dijelasin level-level dari literasi matematis yang menurut PISA. Nah, level 1 dia menjawab pertanyaan yang konteksnya umum, level 2 memilah informasi yang relevan, mengerjakan algoritma dasar dan memberikan alasan langsung, kemudian level 3 menginterpretasikan data berdasarkan sumber informasi yang berbeda, terus memecahkan masalah dan menerapkan strategi yang sederhana, lalu mengomunikasikan hasil interpretasi dan alasan mereka. Untuk di level 4, yaitu menggunakan keterampilan matematika dan melibatkan pembatasan untuk membuat asumsi. Kemudian bekerja secara efektif dengan model dalam situasi yang konkret tapi nyata, kemudian mengemukakan alasan dan pandangan yang fleksibel sesuai dengan konteks, kemudian mengkomunikasikan alasan disertai argumentasi berdasarkan interpretasi dan tindakan mereka. Kemudian untuk di level 5, yaitu mengidentifikasi masalah dan menetapkan asumsi. Selanjutnya memilih dan membandingkan strategi pemecahan masalah yang terkait dengan permasalahan, kemudian menghubungkan pengetahuan dan keterampilan matematikanya dengan situasi yang dihadapi, kemudian melakukan refleksi dari apa yang mereka kerjakan dan mengkomunikasikannya. Kemudian untuk level 6,
yaitu melakukan pengonsepan dan menelaah informasi yang ada, kemudian menghubungkan sumber informasi berbeda dan menghubungkannya, kemudian merumuskan dan mengkomunikasikan apa yang mereka temukan, kemudian kemudian melakukan penafsiran dan berargumentasi dalam situasi yang tepat. Nah, untuk model pembelajaran CPS adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan kreativitas. Model CPS dapat memicu berpikir dan bertindak kreatif. Selain itu, model CPS juga dapat merangsang perkembangan, kemajuan berpikir peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Kemudian, creative problem solving disebut sebagai model konseptual yang mengusulkan 6 komponen proses, yaitu mengenali masalah, konfirmasi informasi, penemuan masalah, penemuan solusi, pemilihan solusi, dan penerimaan. Untuk kelebihan dari model CPS, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami konsep-konsep matematika dengan cara menyelesaikan suatu permasalahan, membuat siswa aktif dalam pembelajaran, mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa karena disajikan masalah pada awal pembelajaran, dan memberikan keluasan kepada siswa untuk mencari arah penyelesaiannya. Kemudian, permasalahan dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam kemampuan literasi matematis siswa kelas 7 MTSS Rambatan pada kelompok rendah, kelompok sedang, dan kelompok tinggi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CPS. Kemampuan literasi matematis siswa di Indonesia menurut studi PISA masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil PISA pada tahun 2018, siswa Indonesia menduduki peringkat 73 dari 79 negara. Untuk metodologi dalam artikel ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan atau mixed method dengan desain concurrent triangulation. Kemudian populasinya terdiri dari 3 sekolah yang terdiri dari 87 siswa. Pengambilan sampelnya dengan teknik probability sampling secara simple random sampling. Kemudian sampel penelitian dalam penelitian ini adalah kelas 71 di MTSS Rambatan sebagai kelas eksperimen, kemudian kelas 7 MTSS Al-Harbi sebagai kelas kontrol. Untuk instrumen penelitiannya menggunakan tes dan wawancara. Kemudian wawancaranya dilakukan setelah data hasil tes didapat. Jadi tes dulu baru wawancara. Nah, untuk hasil dari artikel ini, kemampuan literasi matematis dengan menggunakan model pembelajaran CPS setelah tes dan hasil wawancara, ditemukan hasil bahwa siswa kelompok rendah hanya mampu mencapai 2 level kemampuan literasi matematis. Kemudian pada siswa kelompok sedang sudah mampu mencapai 4 level kemampuan literasi matematis. Sedangkan untuk siswa kelompok tinggi sudah mampu mencapai 6 level kemampuan literasi matematis. Untuk kesimpulan dari artikel ini, kemampuan literasi matematis siswa menggunakan model pembelajaran CPS lebih baik daripada kemampuan literasi matematis siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Dengan T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, yaitu 2,83 lebih besar dari 1,70. Kemampuan literasi matematis dengan menggunakan model pembelajaran CPS setelah tes dan hasil wawancara, ditemukan hasil bahwa siswa kelompok rendah hanya mampu mencapai 2 level kemampuan literasi matematis. Pada siswa kelompok sedang, mampu mencapai 4 level kemampuan literasi matematis, sedangkan untuk siswa kelompok tinggi sudah mampu mencapai 6 level kemampuan literasi matematis. Untuk artikel yang ketiga, ini judulnya Comparison of Effectiveness of Cooperative Learning with Creative Problem Solving Approach, Realistic Approach, and Mathematics Education, Material in Linear Equation Systems. Untuk penerbitnya dari Jurnal Nalar Pendidikan, akreditasinya Sinta 5, penulisnya Nurdin, yang terbitnya 2004. Nah, untuk kaitan dengan judulnya yaitu perbandingan efektivitas pembelajaran cooperative learning dengan creative problem solving approach, realistic approach, dan material mathematics education atau RMF pada sistem persamaan linear. Di artikel ini, di bagian pendahuluannya, menjelaskan tentang model pembelajaran CPS adalah suatu metode pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan memecahkan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan.
Kemudian dalam artikel ini, permasalahan yang ada itu bertujuan membandingkan efektivitas pembelajaran berbasis creative problem solving dengan pembelajaran berbasis RME dalam setting kooperatif dan indikator efektivitas pembelajarannya diukur dari hasil belajar matematika siswa. Untuk metodologinya bersifat penelitian ini bersifat kuantitatif. Kemudian desain penelitian yang digunakan adalah randomized pre-test post-test control group design. Untuk hasil dari artikel ini, yang pertama terdapat peningkatan hasil belajar siswa yang diajar dengan pendekatan CPS dan pendekatan RME. Yang kedua, terdapat perbedaan signifikan antara siswa yang diajar dengan pendekatan CPS dengan siswa yang diajar dengan pendekatan RME. Dan yang ketiga, hasil belajar siswa yang diajar dengan pendekatan RME lebih baik dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan pendekatan CPS. Kemudian kesimpulannya, terdapat peningkatan hasil belajar pada siswa yang diajar dengan pendekatan CPS, artinya pendekatan CPS mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Dan terdapat peningkatan hasil belajar pada siswa yang diajar dengan pendekatan RME, artinya pendekatan RME mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang selanjutnya, judul artikelnya Teachers Reflecting on Professional Knowledge and in the Numeracy Mathematics Classroom. Penerbitnya Malcolm Institute of Educational Research. Halo, Bu Leli. Akreditasi. Ya, Pak. Ada berapa artikel di sini yang sudah di... Ada 6. 6, oke. Ya, mungkin intinya aja, Bu Leli ya, apa yang didapatkan dari artikel tersebut gitu ya. Terus kaitannya dengan judul seperti apa gitu. Nah, kalau yang artikel keempat ini, artikel ini menunjukkan untuk kaitannya di artikel ini menunjukkan meskipun ada kebutuhan untuk menggunakan pengetahuan materi pelajaran dengan praktik pedagogis, beberapa aspek efektif dan khusus yang berkaitan dengan pengajar konteks sosial dan budaya seringkali hilang dari perangkat kerja. Jadi untuk artikel ini dia ngebahas tentang refleksi profesional, refleksi pengetahuan profesional guru dalam kelas numerasi ini. Kemudian jadi di artikel ini tujuannya untuk membagikan implikasi dari penggunaan kerangka pengetahuan guru dalam penelitian. Nah, sedangkan rangkanya memuat banyak detail untuk peneliti yang tumpang tindih kategorinya pada waktu bersamaan, kekurangan pengakuan dari beberapa konsep penting dalam mengajar kepala. Nah, temuan dari hasil penelitian dalam penelitian ini dikombinasikan dengan penemuan penelitian sebelumnya untuk merumuskan the wheel of professional knowledge yang dikembangkan untuk digunakan guru matematika ketika merefleksikan praktek mengajar. Kemudian untuk kesimpulannya di sini ada 4 kategori kunci dari pengetahuan profesional yang digunakan saat merancang the wheel of knowledge, yaitu pengetahuan siswa, terus kemampuan pedagogis, terus pengetahuan konten, dan pengetahuan kurikuler. Nah, untuk yang artikel kelima, ini tentang faktor yang berkontribusi standar dalam literasi numerasi. Kemudian, untuk artikel ke-6, ini kaitannya yaitu kemampuan menerapkan matematika yang dipelajari ke dalam penggunaan sehari-hari. Begitu, Pak. Untuk tabulasi artikelnya. Oke. Kita dengarkan dulu mungkinnya dari Bu Meli. Ini Bu Meli ada yang ingin ditanyakan atau memberikan masukan ini? Bu Leli. Leli udah ada dosen pembimbing? Belum, Bu. Baru buat tabulasinya aja. Oke. Coba tadi judulnya kembali lagi ke atas. Judulnya apa? Ini. Ya. Di sini yang penting adalah
menurut saya ya, Lele harus bisa membangun argumen. Kenapa sih creative problem solving itu bisa jadi obat untuk masalah yang ada gitu. Masalahnya apa? Ya kamu harus bisa tunjukkan bahwa ada masalah dengan literasi matematik siswa SMA. Ya. Nah, itu nunjukin masalahnya itu dari mana? Bisa dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Oke. Nah, terus melalui creative problem solving terhadap kemampuan berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Saya kurang paham ini gimana ya maksudnya ya. Jadi pengen tahu literasi numerasi siswanya itu kan nanti pakainya tuh nyelesain soal matematika tapi tipenya HOTS. Terus untuk desain pembelajarannya kan nantinya pakainya creative problem solving. Ditinjaunya itu buat tahu literasi numerasi siswanya, ditinjaunya dari kemampuan berpikir kreatif dan pemecahan masalah matematis siswa kayak gitu, Bu. Apa kebanyakan ya? Literasi numerasi ditinjau dari berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Itu maksudnya gimana ya? Ya, jadi buat tahu tingkat apa kayak rendah, sedang, sama tinggi literasi Apa yang numerasi rendah, siswa sedang, tinggi? Ininya tingkat literasinya, Bu, dilihatnya dari kemampuan berpikir kreatif sama pemecahan masalah matematisnya kayak gitu. Kalau saya kepikirannya gitu, Bu. Emang bisa seperti itu ya? Iya, itu masih di Tunggu. Kalau berpikir kreatifnya rendah, pemecahan masalahnya rendah, lalu literasinya gimana? mungkin bisa rendah gitu, Bu. Maksudnya ini kamu melakukannya apa sih, kuantitatif ya? Jadi Iya. melihat korelasi ya? Gimana sih maksudnya? Kalau saya kebayang nanti kayak dikasih tes gitu, terus dilihat dari tesnya kalau kemampuan berpikir kreatif sama pemecahan masalah matematisnya rendah, terus nanti tingkat literasi numerasinya itu gimana kayak gitu, Bu. Jadi ada tes berpikir kreatif, ada tes pemecahan masalah, dan juga tes literasi. Ada 3 tes. Begitu? Iya, kalau dari yang tadi saya paparin berarti jadinya ada 3 tes, Bu. Oke, berarti ini kayaknya sepertinya judulnya mesti diformulasi ulang ya, direformulate ya, supaya bisa menggambarkan itu. Jadi kayaknya kamu itu nanti kuantitatif ya, jadinya mencari korelasi begitu ya. Coba pikirkan kembali. Soalnya kalau dari judul yang kamu sampaikan sekarang belum kebayang ya. Jadinya mau seperti apa. Terus apa namanya? Itu tadi ya, gapnya harus kelihatan dulu. Gapnya apa? Nah, terus kemudian creative problem solving-nya itu masuknya di mana gitu. Bagaimana creative problem solving itu bisa menjawab masalah yang ada yang kamu paparkan. Itu yang perlu kamu bangun ya, argumennya di proposal nanti gitu. Dan tadi kamu kan udah bikin rangkuman banyak ya, paper. Nah, kalau bisa diperas lagi tuh paper itu. Mana informasi mana saja sih yang kira-kira bakal betul-betul bermanfaat buat penelitian kamu. Ya. Jadi misalkan bagaimana sih membuat tes literasi, bagaimana sih menganalisanya, sama juga dengan berpikir kreatif dan pemecahan masalah gitu. Jadi nanti ketika kamu mau bikin instrumen, mau bikin tes,
kamu tuh udah kebayang gitu ya. Bagaimana membuat instruksi yang baik, yang benar, dan bagaimana nanti menganalisanya gitu. Coba diperas lagi dari paper-paper itu gitu. Jadi nggak cuma baca di permukaan, tetapi apa yang bisa kamu dapetin, yang nggak bisa kamu pelajari gitu ya. Leli, ini Baik, Bu. cepet aja biar cepet dapat pembimbing ya. Iya, baik, Bu. Siap. Terima kasih banyak, Bu Mei. Ya, oke. Terima kasih Bu Mel ya. Mungkin dari saya ini Bu Leli, ketika Pak. baca judulnya memang di sini masih abu-abu gitu ya, apa yang akan dilakukan oleh Bu Leli. Lebih di sini juga variabelnya lumayan banyak. Ada literasi numerasi, kemudian HOTS ya, creative problem solving, berpikir kreatif, dan pemecahan masalah minimal 5 gitu ya. Kemudian juga kemarin ada sedikit kebingungan ya terkait dengan perbedaan antara literasi matematik dan juga numerasi gitu ya. Jadi perlu dilihat dulu ya, rumusan masalahnya apa, coba ditulis dalam kalimat tanya apa, boleh. Kalau judul kan mengikuti rumusan masalah ya. Apa rumusan Kalau masalahnya saya, apa? Ditulis di kalau bawah saya, judul coba. di sini. Kira-kira rumusan masalahnya apa? Bagaimana tingkat literasi numerasi siswa SMA Sebenarnya judulnya tuh tadinya hanya sampai sini aja, sampai creative problem solving. Tapi karena di mata kuliah sebelumnya kan bikin artikel tentang apa namanya creative problem solving gitu. Nah, judul artikel saya tuh tentang ini, Pak. Kayak gitu. Jadi saya nambahin yang ini gitu. Apa namanya terhadap kemampuan berpikir kreatif dan pemecahan masalah matematis kayak gitu. Soalnya kan seingat saya kalau misalkan buat maju seminar proposal tesis kan harus nerbitin artikel dulu ya Pak, kalau nggak salah kan ya, yang terkait salah satu apa namanya dari judul tersebut kan. Nah, sedangkan yang artikel yang kemarin saya buat itu tentang ini creative problem solving terhadap kemampuan berpikir kreatif dan pemecahan masalah matematis kayak gitu. Yang mau saya usaha buat terbitin gitu Pak. Makanya saya nambahin ini gitu. Jadi terpaku dengan artikel yang akan dipublikasikan gitu ya, boleh iya, ya. Pak. Tapi kalau judul dia tuh maksudnya kalau untuk judul tesis ininya aja sebenarnya. Jadi literasi numerasi siswa SMA dalam menyelesaikan soal matematika tipe HOTS melalui creative problem solving gitu. Kalau seperti ini Bu Leli agak terpenjara ya, nggak bebas jadinya. Iya. Oke. Sekarang ambil aja creative problem solving-nya. Itu yang. Kalau, iya Pak. Karena kan. Gimana Pak? Salah satu variabel yang ada di artikel tersebut kan creative problem solving ya. Atau bisa juga berpikir kreatif, bisa juga ambil pemecahan masalah matematis. Jadi boleh ambil salah satu sebetulnya, tidak mesti ambil ketiga-tiganya begitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan judulnya ini masih ambigu nggak Pak? Ya, di sini apa yang mau dilakukan oleh Bu Leli? Bagaimana tingkat literasi numerasi, berarti di sini analisis ya? Menganalisis. Seharusnya di sini ada analisanya Pak, analisis
Analisis literasi numerasi siswa SMA dalam menyelesaikan soal matematika tipe HOTS melalui creative problem solving. Jadi Nah, nantinya, ya Pak, terus bagaimana? jadi nantinya kalau yang ada di gambaran saya mau ngecek tingkat literasi numerasi siswa SMA itu seperti apa, terus ngasihnya itu soalnya soal matematika tipe HOTS kayak gitu. Terus untuk metode pembelajarannya nantinya melalui creative problem solving kayak gitu. Oh, melalui di sini proses pembelajarannya begitu ya? Iya, proses pembelajaran jadi metode belajarnya kayak gitu. Soalnya Bapak kira melalui di sini cara analisisnya gitu ya. Jadi menganalisis melalui itu kan Oh iya iya. nyambungnya itu ke analisis. Jadi Iya, creative soalnya saya problem solving, searching. creative problem solving itu konteks pembelajarannya gitu ya. Iya, soalnya kan saya searching Pak, creative problem solving tuh jadi ada dua dari cara penyelesaian masalah siswa secara kreatif sama satu lagi metode metode belajarnya creative problem solving kayak gitu. Nah, yang mau digunakan apa? Proses pembelajarannya atau cara penyelesaian masalahnya misalnya? Sebenarnya masih agak ragu-ragu karena kan saya udah ngajar ya, makanya saya pengen pakai metode belajar CPS. Tapi kalau dari yang judul tadi memang lebih cocoknya creative problem solving-nya dari alur pemecahan masalah siswanya kayak gitu. Dilihat dari tesnya kan soal matematika, terus dilihat pemecahan masalah si siswanya itu kayak gitu. Secara kreatif itu yang tadi Pak Tian bilang, karena saya juga masih bingungnya mau pakai metodenya apa mau pakai yang tadi itu gitu. Kalau misalkan dalam pemecahan masalah ya, berarti ada dua kerangka yang digunakan oleh Laili. Pertama, kerangka literasi numerasinya, ya. Kemudian kerangka kreatif problem solving-nya, gitu ya. Jadi kan siswa mengerjakan soal HOTS ya, soal matematika tipe HOTS. Kemudian hasil pekerjaannya kan dianalisis tuh. Nah, dianalisisnya dia menggunakan apa nih? Literasi numerasi siswa gitu. Dengan literasi apa? Kerangkanya itu literasi numerasi. Kemudian satu lagi kerangkanya kreatif problem solving gitu ya. Iya, kalau misalnya dari soal tadi itu pemecahan masalah. Jadi dua kerangka gitu ya. Iya, melihatnya. Sorry, interupsi sebentar. Iya ya. Ya, memang dari yang dipaparkan Laili memang ini masih sangat ini ya, membuka multi interpretasi gitu ya. Saya mikirnya tadi ini bisa kuantitatif, terus Pak Tian melihat ini sebagai analisis gitu ya. Jadi yang belum terbentuk di sini menurut saya adalah conceptual framework-nya Laili. Kamu konsep nih. Jadi dalam penelitian itu kita mengkonsep kita punya apa saja sih. Tadi udah lebih sederhanakan karena udah kamu pilih yang mana nih? Literasi, terus HOTS, terus creative problem solving. 3 itu ya? Iya. Nah, coba itu kamu conceptualize lagi 3-tiganya, kamu cari hubungannya. Literasi numerasi itu apa sih? Ya, apa hubungannya dia dengan HOTS gitu. Ya. Literasi numerasi nggak selamanya HOTS ya. HOTS tidak selamanya literasi numerasi, tapi mereka ada irisan, mereka ada kesamaan. Kesamaannya di mana? Nanti mungkin itu yang bisa Anda eksplorasi lebih dalam. Terus nanti creative problem solving tuh nyambungnya ke situ di mana gitu. Kalau saya biasanya saya bikin diagram kayak arrow diagram gitu ya, kayak untuk merealisasikan hal-hal abstrak yang ada di kepala saya. Ketika kita baca banyak paper, kan banyak tuh yang kita serap ya di kepala.
Tapi menjelaskan ulang itu nggak semudah Iya. itu, apalagi dalam sebuah tulisan gitu. Biasanya saya gambar dulu tuh. Literasi numerasi, poin-poin pentingnya apa aja. Ya, saya coba peras lagi. Saya bikin pointer-pointer. Literasi numerasi apa aja, tek 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 gitu. Terus HOTS apa aja, tek 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 tek. Terus dari poin-poin itu saya coba hubung-hubungkan tuh, ada nggak ya yang saling terkait. Nanti saya dapat tuh panah-panah. Nanti saya dapat tuh, oh ini sama ini mirip nih. Tuh, dapatlah irisannya. Terus baca lagi nih, bagaimana sih supaya meningkatkan literasi matematis dan HOTS misalkan. Nanti ada tuh di literatur banyak ya. Misalkan bisa dengan problem solving, bisa dengan macam-macam, bisa dengan A, I, U, E, O gitu. Oh ternyata kamu temukan di literatur problem solving nih, tapi kamu ada creative problem solving. Kenapa harus ada creative problem solving? Cari lagi di literatur, baca lagi. Nah itu bagaimana cari lagi tuh hubungannya, panahin lagi. Jadi dari situ nanti kamu udah mulai tergambar, kamu bisa mencoba merangkai akhirnya, membuat rangka penelitian. Frameworknya penelitiannya seperti apa. Nah, ini nanti kamu mau kuantitatif, mau kualitatif, atau mau mixed method. Jadi berangkat dari konsep itu dulu, conceptual framework dulu. Gitu kayaknya ya. Mungkin Pak Tian ada tambahan. Ya, betul ya. Dari konsep itu kan muncul ini ya, kata-kata, tapi di sini Bapak lihat ya, yang Bu Leli tulis mencoba menghubungkan apa yang ada gitu ya, tapi ketika itu dibuat dalam kalimat jadi agak rancu begitu ya. Maka tadi katakan oleh Bu Meli, dibuat konsepnya dulu gitu ya. Ya coba dini lagi ya Bu Leli ya. Iya, Pak. Jadi oke, sekarang ada literasi numerasi, kemudian soal matematika tipe HOTS, ya, kemudian creative problem solving. Coba dari 3 ini ini lagi, digali lagi ya, baca lagi literaturnya, kemudian coba kaitkan ya, bagaimana ketiga variabel ini berkaitan. Atau bisa juga menambahkan ya, ketika itu kurang ada variabel lain, boleh ya. Seperti itu. Iya, Pak. Kemudian di ini juga dipastikan mau arahnya mau kemana, apakah mau ke kualitatif atau kuantitatif. Kalau Bu Leli cenderungnya kemana sini? Pengennya apa? Kualitatif atau kuantitatif? Kalau saya ngelihat dari judulnya, ini tuh nantinya Bukan melihat dari judulnya ya, jadi keinginan dari Bu Leli apa? Karena kalau keinginan pengennya kualitatif, oke, berarti fokus pada mendalami sesuatu begitu ya. Oke. Dan dari situ sudah mulai mengerucut gitu ya, apa yang Bu Leli inginkan, tinggal keterkaitan antar ininya nih, antar variabelnya, bagaimana merangkai ketiga variabel tersebut dalam kerangka kualitatif gitu ya. Gitu ya. Nah, tadi ya, creative problem solving itu dia sebagai apa di situ kaitannya dengan yang lain. Kalau di literatur kira-kira ya apa yang bisa didapat ini dari kesimpulan 6 tadi? Kesimpulan dari 6, kalau yang tadi saya bisa simpulin sih sebagian besar itu creative problem solving itu disandinginnya sama RME gitu. Semuanya ya? RME ya? Iya. Kebanyakan disandinginnya sama RME. Dan dari misalkan creative problem solving, dari artikel-artikel yang didapatkan itu cenderungnya ke
model pembelajaran atau cara siswa menyelesaikan masalah? Model. Model. Iya, kalau yang tentang CPS-nya di sini. Ada nggak CPS yang di situ dijadikan kerangka dalam menyelesaikan masalah? Ada nggak? Kalau dari yang udah saya masukin ke sini belum Belum ada, ada. tapi di beberapa artikel tentang CPS itu ada yang kerangkanya pemecahan masalah, Pak. Gitu. Soalnya saya udah ngumpulin creative problem solving tuh udah ada sekitar 100 artikel gitu. Jangan banyak-banyak nanti pusingnya. Kayaknya karena saya kebanyakan baca, jadi saya bingung sendiri. Nah, ini kan memilih juga ini ya, memilih juga keterampilan tersendiri gitu ya. Tidak bisa semuanya kita ambil gitu. Jadi ambil artikel yang memang, misalkan ini nih, teachers reflecting on professional knowledge. Ini kan bukan untuk siswa sebetulnya, ini untuk guru. Nah, mungkin di sini Bu Leli mengambil artikel fokusnya pada judul yang di situ ada variabel yang Bu Leli pilih. Gitu. Tidak seperti itu gitu ya. Jadi kita memilih judul artikel memang sesuai dengan konteks keinginan kita. Misalkan numerasi, yaitu numerasi yang memang fokusnya ke siswa, bukan ke guru gitu kan ya. Iya. Bagus kalau misalkan ada artikel yang memang mengandung ya tiga kata kunci yang keywordnya ya, itu ada variabel yang kita gunakan gitu ya. Misalkan tadi ada CPS, ada numerasi, literasi numerasi, kemudian ada HOTS gitu ya. Coba cari artikel yang tiga-tiganya itu ada di situ gitu ya. Nah, itu yang kita pilih gitu. Jadi, itu lebih menjurus ketimbang hanya mengambil satu keyword gitu ya. Satu keyword itu kan banyak ininya, kemungkinannya ya, apakah itu berkaitan dengan guru, berkaitan dengan siswa, berkaitan dengan apa lagi ya, banyak gitu ya. Baik ambil artikel yang keywordnya itu mirip dengan variabel-variabel yang kita inginkan. Jadi nyari-nyari ininya di Google Scholar gitu ya. Jangan satu-satu, boleh lihat. Jadi langsung tiga-tiganya. Jadi literasi, numerasi, AND gitu ya, AND, kemudian HOTS ya. Kalau nggak dijabarin gitu ya, higher order thinking skills, AND lagi. Jadi nanti mesin pencari menampilkan artikel-artikel yang memang di situ ada tiga-tiganya. Ya. Walaupun nanti ada yang dua gitu ya, bukan ada yang satu. Yang mudah-mudahan yang muncul yang tiga-tiganya gitu, sehingga kita bisa melihat keterkaitan antar tiga variabel tersebut. Itu boleh, masih bingung nggak? Udah nggak terlalu bingung sih, Pak. Udah lebih cerah lagi gitu. Soalnya kalau sebelumnya kan saya mikirnya dari judul itu buat tentuin metodologi semacam kayak dari judul itu yang terbaik itu seharusnya metodologi itu ini sama ini, tapi kan tadi katanya keinginan saya pengennya apa ternyata juga bisa kayak gitu. Tadinya kan saya juga galau di situ juga. Kemudian Jadi sekarang diusahakan, ya Bu Meli. Itu merefleksikan apa yang akan kamu lakukan. Bukan ngikutin judul yang ngikutin kamu. Oh iya. Gitu. Jadi nungguin judul mah belakangan. Yang penting tadi kamu tahu dulu kamu apa. Mau gimana gitu. Conceptual framework-nya itu mesti matang. Ya, dibebaskan pikiran, jangan terbelenggu dengan judul. Iya, Pak. Iya, jadi kalau terbelenggu dengan judul nanti terus judul juga ini ya merefleksikan ya
ininya metodenya gitu ya. Kalau di judul yang awal Bu Leli tulis itu kan langsung ke apa literasi numerasi gitu. Kalau sih kan jelas analisis atau misalkan pengaruh gitu ya. Jadi ketika orang melihat judul bisa tahu oh ini arahnya mau kemana gitu ya. Oh kalau analisis berarti kualitatif, pengaruh berarti kuantitatif, perbandingan misalkan. Ya, gitu. Iya. Juga difahami ya misalkan analisis ini tapi itu ada melalui lagi gitu kan. Ya di ini juga. Iya, kalau ada melalui kesannya kamu ini ya, akan melakukan eksperimen pembelajaran di situ. Ada intervensi di kelas. Kayak gitu nggak? Apa iya begitu yang ingin kamu lakukan? Iya. Bingung juga ya. Iya, Bu. Soalnya saya juga masih belum nentuin kreatif problem solvingnya mau yang berdasarkan pemecahan masalah atau yang metode belajar gitu, Bu. Pak. Ya udah baca-baca lagi. Iya. Dan Soalnya jangan kelamaan iya. terbelenggu kebingungan itu, putuskan segera biar kamu bisa maju. Kalau kelamaan mikir di situ nggak jalan-jalan kamu. Iya, Bu, siap. Oke, cukup ya nih Bu Leli hampir 1 jam ini. Iya, Pak. Maaf, mohon maaf Ya, ya, nggak Pak. apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Yang penting Banyak. ada arah yang bisa dipikirkan oleh Bu Leli gitu ya. Ya. Mudah-mudahan pekan depan sudah ini ya, Bu Leli. Ya, insya Allah. Pak. Ini Soalnya lagi. 2 minggu kemarin emang lagi sakit juga. Oke, tidak apa-apa. Itu sudah fix kan ya? Sekarang sudah sehat ya? Ya. Alhamdulillah udah mendingan, Pak. Makasih banyak Pak Tian dan Bu Mai atas sarannya. Oke, sama-sama Bu Leli. Dan pekan depan kita minta lagi yang ini ya, yang judulnya belum fix karena ini sudah pertemuan keempat ya, seharusnya judulnya sudah fix gitu ya. Karena pekan depan judulnya sudah fix. Selanjutnya Pak Yoga. Ya, ini Pak Yoga sebetulnya sudah masuk ke jalan tol ini, Pak Yoga. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Yoga. Progresnya seperti apa sampai saat ini? Sekarang sih saya lagi memperbaiki draft proposal saya sih, Pak. Sudah terlihat belum ya, Pak? Sudah. Sudah bab 2 ini? Oh, Ya, jadi ini yang langsung semuanya sih Pak saya buatnya. Judulnya apa? Pak Yoga, kalau boleh tahu, ditulis. Ini, Pak. Ya, silakan Pak Yoga. Tema based instruction siswa dengan kesulitan belajar matematika menggunakan permainan tradisional. Nes, dipaparkan coba. Jadi untuk yang saya paparkan di sini masih belum mengkaitkan permainan tradisional sih Pak untuk di latar belakang masalahnya. Jadi saya masih mengambil kayak secara umumnya gitu Pak. Untuk permainan tradisional ini saya masih bingung perlu dimasukkan langsung di latar belakang masalahnya atau enggak gitu Pak. Ini Pak Yoga judulnya sudah di ACC kan ya? Iya Pak. Sudah dosen pembimbingnya?
ada Bu Melia Sari dan Oh, Bu Flavia. oke. Pas berarti ada Bu Meli. Udah pernah Silakan. kirim ke saya belum itu? Belum ya? Kalau yang ini belum, Bu. Belum saya kirimkan karena belum diperbaiki. Iya. Saya belum pernah diskusi sama Yoga ya sebelumnya tentang ini ya. Iya, Bu, belum, Bu. Untuk ini Ya, belum sama sekali. Jadi ya ini udah masih dijelaskan dulu ini gimana. Kalau judul masih bisa dimodifikasi lagi. Coba jelasin konseptual framework-nya itu. Kamu maunya apa? Gimana? di dalam melatar belakang masalahnya, berhitung menjadi aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari, sama halnya dengan bahasa, membaca, dan menulis. Nggak usah dibaca, dijelaskan. Oke, jadi untuk yang latar belakang masalah di sini, saya menjelaskan tentang kesulitan belajar pada anak yang dianggap itu sebenarnya inklusi. Latar belakangnya seperti itu. Nah, namun berdasarkan yang saya temukan dari jurnal serta tesisnya, tesis itu masih sedikit yang membahas tentang anak inklusi, melainkan malah yang dibahas itu anak yang memang kesulitan dalam belajar matematika itu sendiri. Nah, karena pengalaman di sekolah saya saat mengajar, ada beberapa siswa yang dari kategori fisika itu terlihat normal, namun dalam pembelajaran matematikanya itu sangat jauh terbelakang dengan teman-temannya. Tapi ketika saat melakukan aktivitas seperti olahraga atau bermain game, itu anak cepat tangkapnya. Seperti itu. Nah, dari situ saya punya sedikit masalah kenapa anak yang seperti ini dia sulit untuk belajar matematikanya. Padahal kalau dalam aktivitas sehari-hari normal gitu. Nah, dari normal. Nah, pada saat itu juga saya membaca sebuah artikel kalau pembelajaran matematika itu bisa dikaitkan dengan permainan tradisional. Atau yang kemarin saya baca itu tentang etnomatematika juga. Dari situ, oh iya, kenapa enggak saya coba gabungkan aja materi matematika yang ada di sekolah itu untuk melakukan secara permainan juga dengan permainan. Gitu. Karena anak-anak yang dianggap kekurangan ini kalau di dalam bermain dia cepat tanggap. Bermainnya bermain apa? Saya kemarin mencoba permainannya itu permainan congklak dan tapak gunung, Bu. Enggak, anak-anak ini yang kamu bilang apa? Oh, yang anak-anaknya ini mainan game online, Bu. Game online yang di HP, yang di handphone. Tidak dong. Ya. Terus? Karena kan permainan tradisional untuk di Jakarta khususnya itu sudah sangat jarang sekali anak-anak bermainan tradisional. Karena lebih dekatnya itu dengan handphone. Serta di Jakarta itu mungkin sudah sangat jarang lapangan. Jadi anak-anak bermainnya lebih terbatas. Gitu. Ini nanti untuk kelas berapa ya? Kalau kemarin kan saya berniatnya itu berdasarkan kurikulum untuk anak kelas 9, materi statistika, Bu. Nah, tapi kemarin ada perubahan kurikulum lagi yang kurikulum darurat, jadi matematika itu diturunkan menjadi kelas 8. Gitu. Oke. Pertama ya, kamu harus jelaskan dulu tuh yang definisi kesulitan belajar matematik. Apa sih? Dan itu satu definisinya harus jelas. Dan anak-anak yang masuk golongan itu jadi jelas gitu. Anak-anak yang masuk golongan kesulitan belajar tuh gitu.
Jadi nanti penelitianmu kan akan fokus ke kelompok mereka aja kan? Atau Iya, semua Bu. gimana? Ya. Kelompok itu aja. Nah, terus tadi kamu sampaikan, kamu melihat anak-anak nih belajar matematik susah. Terus tapi kalau main game cepat. Nah, pertanyaannya adalah itu kan observasimu, ya. Iya, Bu. Apakah anak-anak ini sudah betul-betul terdiagnosa kesulitan belajar matematik? Hati-hati di sini ya, hati-hati sekali, ini sangat-sangat sensitif. Gitu. Jangan-jangan nanti kamu bisa dikomplain sama orang tua. Kok anak saya dibilang kesulitan belajar? Gitu, ya. Ini sangat sensitif topik ini, gitu. Ya, itu yang harus kamu perhatikan dulu. Makanya definisi kesulitan belajar itu harus jelas. Apa saja sih ya kriterianya gitu. Karakteristik anak-anak yang masuk dalam kategori anak dengan kesulitan belajar. Jadi nanti jelas apakah itu nanti kamu adakan tes, apakah nanti kamu adakan observasi untuk bisa menyeleksi mana saja nih anak-anak yang masuk kategori itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kamu mencoba menarik perhatian mereka untuk matematik dengan itu kan tadi, dengan games. Tapi saya melihat ada kontradiksi di situ. Games yang biasa mereka lakukan adalah game online. Tapi game yang kamu tawarkan adalah game tradisional. Ya, itu dua hal yang berbeda. Kita saat ini belum tahu mereka tertarik nggak dengan game tradisional. Karena anak-anak ini sudah sangat terbiasa dengan games online. Gitu. Karena game tradisional itu beda banget ya dengan game online. Game tradisional tuh mengharuskan mereka ada di luar, terus fisiknya bergerak, gitu kan? Terus betul-betul berinteraksi dengan teman-teman dalam permainan itu, gitu. Kalau online kan mereka duduk, megang HP bisa di mana aja, gitu kan? Nah, apalagi karakteristik anak Jakarta ya. Kalau ini dilakukan di Jakarta, SMP pula ya. Bisa jadi kamu akan dapat tantangan tersendiri di situ. Gimana kamu menyuruh anak SMP main congklak? Mereka apaan sih nih gitu. Mainan apa sih nih gitu. Mungkin akan ada yang berpikir seperti itu. Mungkin akan ada yang excited, lucu ya gitu, karena mereka belum pernah lihat, oh ini game apa gitu. Akan ada yang excited, akan ada yang skeptis. Itu hal-hal teknis yang perlu kamu perhatikan. Dan yang satu lagi perlu kamu perhatikan, kamu harus cari di literatur bagaimana game itu bisa membantu anak belajar gitu. Dan harus ini sepertinya nggak bisa any topics ya, jadi harus nempel betul embedded dengan embedded with the mathematical topics. Kalau tadi kamu bilang statistik, terus tadi kamu bilang main congklak, bagaimana congklak itu bisa membantu anak memahami konsep-konsep statistik? Itu harus kamu gali. Jadi matematikanya tuh betul-betul tereksplorasi. Dan bagaimana nanti anak-anak yang kesulitan belajar itu bisa memahami konsep statistik dengan cara bermain congklak. Kalau itu yang bisa kamu jabarkan dalam itu akan sangat bagus sekali, ya. Itu jadi kontribusi penelitianmu, novelty-nya ada di situ gitu. Bagus, tapi it's not that easy to do gitu. Proses kesananya panjang ya. Satu, kesulitan belajarnya dulu harus jelas definisinya apa dan bagaimana kamu mendiagnosa anak itu masuk situ. Gitu. Bagaimana? Kemudian dua, argumen yang bisa mensupport kenapa kamu memilihnya game tradisional bukan game online. Padahal tadi seperti kamu bilang sendiri, game tradisional nggak populer buat anak-anak. Terus tempat terbuka untuk mereka bermain, ruang terbuka juga terbatas di Jakarta. Terus lagi sedang dalam kondisi COVID yang mungkin menyulitkan mereka untuk
berinteraksi sosial secara tatap muka langsung dengan sesamanya, ya. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus bisa kamu jelaskan. Kayak gitu, ya. Nah, setelah itu kamu bisa merancang aktivitasnya dengan memasukkan game tradisional itu ke dalam pembelajaran matematikanya. Jadi nanti proses mereka belajar matematika, membangun konsep yang mereka pelajari itu dengan game tradisional itu seperti apa. Jadi ini nggak bisa dipisahkan dari topik matematika yang akan diajarkan. Dan gitu masukan dari saya. Latihan ada tambahan? Bu, jadi kalau untuk kayak konsep belajar itu saya sudah rancang sih Bu, udah ada modulnya. Jadi kebetulan saya kerja sama teman saya juga tentang pembuatan modul itu. Jadi teman saya yang memang yang mengembangkannya, jadi saya ikut menerapkannya aja gitu Bu. Jadi udah ada sih Bu untuk materi modulnya khusus di statistika aja gitu Bu. Statistika pakai permainan apa tadi? Congklak sama apa? Tapak gunung. Modulnya udah teruji. Kemarin sih baru diambilnya di skripsi Bu. Jadi dipakainya di skripsinya dia. Dia hanya membuat si ininya aja sih Bu, modulnya dia. Oke. Itu boleh aja kamu pakai, tapi jangan pakai plek-plek ya. Kamu Iya, harus Bu. klik lagi itu. Jika diperlukan ada modifikasi, lakukan. Jangan ambil apa adanya gitu loh ya. Iya Bu, ada. Lebih baik dari itu. Memang sudah ada yang akan dirubah. Jadi mungkin yang saya agak bingung itu kan kayak yang tadi Bu, yang dari kesulitan belajarnya itu. Ini berdasarkan pendapat dari ahli psikologinya atau dari pendapat kita mengkategorikannya sendiri Bu? Untuk Ya kesulitan harus belajar. berdasarkan literatur dong, jangan kategori kamu sendiri. Iya. Ya, ketika kamu pakai bahasa kesulitan belajar, itu adalah learning difficulties, yaitu sebuah terminologi sendiri gitu. Dan itu ada definisinya dan itu ada kriterianya gitu. Jadi nggak bisa asal, harus berdasarkan teori-teori gitu. Nah, kalau misalkan mau kayak gitu, memang harusnya hati-hati sekali karena ini sensitif ya, kayak gitu. Bu. Jadi kalau memang kemarin itu yang kebetulan saya masih di sekolah sebelumnya sudah saya tanyakan Bu. Jadi memang saya megang jadi wali kelasnya. Jadi orang tuanya juga bilang ya memang anaknya ini kesulitan dalam belajar. Tapi kalau dalam main cepet gitu Bu. Guys, jadi saya sebagai wali kelas dilema juga gitu. Hati-hati juga gitu. Ketika orang tua bilang kesulitan dalam belajar, apakah yang dia maksudkan itu learning difficulties yang betul-betul sebuah kondisi secara psikologis gitu ya, atau memang dia hanya sekedar bermakna ya saya susah nyuruh anak saya belajar gitu. Oh ya, jadi ya itu mesti dipahami. Kalau kemarin memang dari segi orang tuanya juga Bu, keterbatasan dia mengajarkan Bu. Jadi memang orang tuanya dia memang sekolahnya rendah, terus anaknya pengen disekolahkan lebih tinggi, jadi ya memang lebih cenderung anaknya jadi susah kesulitan belajar ya. Anaknya mau belajar tapi karena dia mungkin lingkungannya tidak ada yang mendukung untuk support belajarnya, jadi dia terbatas gitu Bu. Ya, jadi makanya definisi kesulitan belajarnya itu harus betul-betul jelas dan tegas ya. Ya Bu. Kesulitan belajar itu apakah dia sulit karena lingkungannya tidak mendukung, atau dia sulit karena memang
kondisi si anaknya itu gitu. Iya. Apakah itu kesulitan belajar bisa jadi sebagai sebuah kondisi psikologis ya, diagnosa psikologis kayak misalkan anak ini didiagnosa ADHD gitu. Anak ini didiagnosa kesulitan belajar atau gimana gitu. Makanya definisinya harus jelas. Kalau itu nggak jelas nanti melebar. Yang dimaksud kesulitan belajar dalam penelitian kamu itu apa? Makanya cari-cari di literatur kesulitan belajar itu apa. Nah, itu. Dan kalau kamu mau pakai kesulitan belajar, artinya nanti kamu hanya fokus ke kelompok kecil ya, hanya ke belajar yang memang punya kesulitan belajar matematis gitu. Dan itu ya itu tadi harus jelas kenapa mereka bisa masuk kelompok itu gitu. Latihan ada tambahan nggak? Ini ya, saya baca-baca tadi ada beberapa definisi ya atau terminologi. Ada yang disebut learning disability, ada learning difficulty, ya. Learning disability dan learning difficulty. Tadi yang ditulis oleh Pak Yoga itu learning disability ya? Iya, Pak. Nah, kalau learning disability itu dia memang kategorinya dia memang saya baca itu ya perlu ini juga dibaca lagi ya. Saya baca sekilas ya. Itu berkaitan dengan siswa-siswa yang memang berkebutuhan khusus ya, seperti disleksia, ADHD, kuliah, disgrafia ya. Nah, yang seperti itu. Bukan. Itu yang learning disability, memang kecenderungannya IQ-nya rendah gitu ya untuk semua bidang. Pak. Jadi bilang dia masuknya ke anak inklusi, Pak. Ya, berarti nah nanti ketika inklusi kan karakteristik macam-macam ya. Ada yang tadi kan jenisnya macam-macam. Nanti fokusnya mau kemana gitu ya, Pak Yoga. Kemudian nanti apakah mereka mau diajak bermain gitu ya dengan permainan yang bisa jadi kondisi emosi mereka kan kadang-kadang tidak stabil ya, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak gitu kan ya. Nah itu perlu ini juga. Iya. Dan jadi baru main mereka bosan gitu kan. Terus mereka merasa jadi gini loh. Ini games untuk pembelajaran kan. Jadi mau nggak mau mereka harus menyelesaikan game itu gitu. Jadi bukan main game karena mereka ya udah main kalau udah bosan ya udah stop gitu. Nggak bisa kayak gitu karena ini didesain dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi mereka memang harus mengerjakan itu. Jadi faktor-faktor itu juga mesti dipertimbangkan ya. Kalau ini sampelnya sudah kira-kira yang targetnya ya Pak Yoga apa sampelnya? Learning disability-nya apa? Ini anak yang ini Pak, kalau di dari segi fisik dia normal, cuman dalam pembelajaran itu mungkin IQ-nya rendah gitu Pak. Bisa mengikuti pembelajaran. Normal tapi IQ-nya rendah. Dari segi fisik dia normal Pak. Jadi kan kalau anak inklusi itu kan banyak macamnya Pak. Ada yang dia dari segi fisiknya mungkin tidak normal, itu disebut inklusi juga. Jadi anak inklusi itu kan anak yang berkebutuhan khusus, sekolahnya di sekolah umum gitu Pak. Ini banyak, makanya ini saya agak bingung Pak yang saya mau ambilnya apa, karena kan di tiap sekolah itu macam-macam anak inklusinya.
saya mau mengkategorikannya ini eh, kayak mungkin anak tunarungu saja, tapi tidak satu sekolah itu ada 5 atau lebih anak yang bertunarungu gitu Pak. Hmm. Oh, Masih nyebutnya secara umum anak inklusi gitu aja Pak menurut saya. Mungkin menurut saya gimana? aku lihat dulu di sekolahmu tuh yang banyak inklusinya apa? Bisa dimulai dari situ mungkin. Jadi nanti kamu mudah dalam pelaksanaan penelitiannya. Oke Bu, baik Bu. Coba Karena yang kemarin itu kan saya ambil sampelnya di sekolah saya Bu, yang tempat saya ngajar Bu ya. Nah, kebetulan anaknya ini sudah mau lulus gitu Bu. Jadi eh, akan berubah sampelnya gitu Bu. ya, lihat lagi di sekolah yang sekarang. Kalau menurut saya sih ditentukan ya, Pak Yoga, dia kekurangannya di mana, kemudian treatment yang diberikan itu disesuaikan dengan kondisi anaknya. Jadi kita nggak bisa memaksakan, ini harus permainan nih, gitu ya. Atau bisa juga ya, misalkan di hasil penelitian sebelumnya, oh ini permainannya cocok untuk siswa yang misalkan disleksia. Ya udah, Pak Yoga cari yang disleksia, terus coba ya apakah di siswa tersebut ya treatment tersebut juga berhasil atau tidak gitu. Ya gitu. Jadi bisa dipilih mana gitu ya. Pertama tergantung dari siswanya, dan siswanya disleksia maka cari treatment yang cocok, atau ada hasil penelitian sebelumnya ya, permainan ini cocok untuk disleksia maka cari yang disleksia gitu. Iya Pak, makanya kan masih Ya kayak umum jadi Pak. Masih bisa masuk kayak apa aja untuk permainannya gitu. Terus kalau menurut saya sih, kalau siswa yang inklusif ya itu unik ya. Bu Meli unik kan ya. Jadi kalau misalkan ada yang disleksia, yang nggak tahu juga ya, nanti mungkin ditanya ke pakarnya. Jadi disleksia satu dengan disleksia yang lainnya mungkin berbeda ya. Jadi Iya Pak, benar ada perbedaan. itu tidak bisa dibuat general gitu. Mungkin saran saya tuh fokus aja ke satu orang ya, satu orang. Jadi karena memang luar biasa treatment yang diberikan untuk satu orang juga ya, untuk yang siswa inklusif. Oke, nanti didiskusikan kayaknya dengan pembimbing. Iya, Yoga dikirim aja bab satunya ya, biar kita bisa segera diskusi. Ini menarik sebetulnya ya, penelitian yang melibatkan siswa berkebutuhan khusus ya, jatuhnya ya. Jadi memang ini karena pengalaman saya juga Pak, di saat saya sekolah. Kalau saya itu teman seangkatan ada yang berkebutuhan khusus. Nah, pada saat saya lulus juga S1, penelitian saya tentang anak berkebutuhan khusus juga Pak. Tapi untuk yang pas S1 itu skripsinya di SLB, bukan di sekolah umum. Ya bagus ya. Ya dilanjutkan aja, diperdalam gitu ya, apa yang sudah didapatkan di S1. Tapi memang di sini Pak Yoga tidak bisa sendirian ya, harus melibatkan pakar ya, pakar di special education, pendidikan khusus. Betul Pak, ini mungkin masih saya kerja sama teman saya yang di sekolah SLB, jadi mungkin tanya-tanya kayak disabelnya apa dia, disability-nya apa, buat sharing Pak. Oke gitu. Baik Pak, terima Ya. kasih Pak.
Jadi Pak Yoga silahkan dikirimkan ya ininya progresnya ke Bu Meli ya. Tadi masukan-masukannya juga diperhatikan terkait dengan definisi ya tentang kesulitan belajar. Apakah ini learning disability? Ya memang tadi sudah disimpulkan ya, learning disability, bukan learning difficulty. Oke, terima kasih Pak Yoga. Ini satu orang lagi ini ya, yang belum menentukan judulnya ini. Ada Bu Risa Budies, apa nih? Bu Risa mungkin ya. Kita lihat mana yang paling yes. Yang paling ini siapa nih judulnya? Bu Risa ya, yang belum ini ya. Bu Risa, coba. Iya Pak, saya udah fix Pak, judulnya itu tentang analisis kemampuan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran model PJBL dengan pendekatan STEM dalam penyelesaian masalah matematika. Bisa ditampilkan juga? Sudah ini, anotasi bibliografinya? Sudah komplit? Anotasinya belum komplit, masih OTW Pak. OTW, dari kemarin masih OTW? Iya masih kan kemarin baru 4, baru nyari-nyari lagi, terus udah nyari sih cuma belum sempet lagi baca-baca lagi, jadi masih nambah-nambahin. Insya Allah minggu ini diselesaikan. Bu ini ya, Bu Risa ya. Jadi diharapkan minggu depan kita sudah ini ya, judulnya semua sudah fix ya. Karena sudah minggu ke-5 ya. Depan itu. Minggu ke-5 sudah fix, kemudian pekan ke-6 karena rencananya itu sudah lewat ya. Nah, sini pengajuan judul dan revisi ya. Sebentar. Sorry. Jadi seharusnya pekan sekarang itu pengajuan judul dan revisi ya. Ini 9 Februari. Jadi mundur 1 pekan ini ya. Jadi bagi yang judulnya belum fix ya, kemudian anotasinya juga belum, minggu depan ya diusahakan sudah selesai. Jadi jangan tadi seperti yang disampaikan Bu Meli ya, jangan terlalu banyak berpikir ya, nggak maju-maju, langsung saja action. Nanti mungkin ada masukan dari dosen pembimbing ya, ada perubahan gitu. Ya, ini kan kalian masih tahap awal ya, awal sekali. Gitu. Yang penting anotasinya jadi, segera juga judul dan dapat pembimbing. Kalau udah dapat pembimbing nanti kan bisa diskusi dengan pembimbing. Ya. Berapa orang yang dapat pembimbing? Yang sudah ini berarti 5 orang ya? 5 orang ini. 5 orang lagi yang belum ya? Ini ya, minggu depan ya. Ya Bu, insya Allah diusahakan. Ya, minggu depan. Janji ya. Insya Allah siap Bu. Minggu depan kita tagih ya. Bu Dies, bagaimana Bu Dies? Sudah ini judulnya? Halo Bu Dies? Iya Pak. Gimana? Udah Pak judulnya. Mau ditampilkan? Lagi bermasalah soalnya. Kalau judulnya jadinya kan kemarin apa yang bermasalah di sini? Laptopnya Pak, oh, keyboardnya. Laptopnya. Iya, laptop saya. Jadi judulnya bermasalah. Judulnya
Oh, judulnya jadinya fixnya yang kemarin yang jadi pengembangan desain pembelajaran menggunakan pendekatan RME dan soal HOTS terhadap kemampuan berpikir kritis matematis, materinya pada materi pola bilangan jadinya. Pengaruh atau pengembangan desain? Pengembangan desain gitu. Kalau pengembangan jangan terhadap. Jadi kan terhadap kamu bilang ya. Halo Dies. Mana? Hilang lagi. Ini bermasalah. Ya, Enggak. jadi pengaruh di sini aku judulnya pengembangan desain pembelajaran. Nanti terhadap kemampuan berpikir kritis. Gitu, Miss May. Kalau pengembangan kok terhadap sih? Oh, berarti kayak kemarin aja ya, Miss ya, pengaruh Jangan gitu, RME. kamu maunya apa? Kamu Aku maunya awalnya pengennya pengaruh sih tadinya. Cuman aku bingung kalau yang mau Kak Tian pengembangan bilangnya dan belajar tambahin. berarti kalau pengaruh pakai terhadap, oke, bahasanya betul ya, pengaruh ini terhadap itu. Tapi kan tadi pengembangan desain pembelajaran RME untuk mengembangkan apa gitu. Jangan pengembangan desain pembelajaran terhadap. Iya. Aku maunya pengaruh sih. Kamu jadi bingung, kamu maunya apa? Pengaruh deh kayaknya. Aku seraknya ke pengaruh soalnya dari kemarin banyak belajarnya, kemarin waktu skripsi juga ngerjainnya pengaruh gitu, Miss May. Kuantitatif ya, eksperimen ya, UDS ya. Kuantitatif. Kuanti. Iya, Kuantitatif. Tapi di sini kan Bu Des RME ya, pakainya RME Iya, ya. Nah RME. itu kan membuat desainnya udah prosesnya udah lama gitu. Kemarin kan saran Bu Meli kan kualitatif, jadi mengembangkan pembelajarannya juga di situ memerlukan waktu yang lama gitu ya. Dan ada dua pekerjaan kalau misalkan yang Bu Des pilih. Yang pertama mengembangkan desain pembelajarannya, kemudian yang kedua aplikasikan desain pembelajaran tersebut untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, jadi 2 kali gitu. Terserah sih, kalau mau 2 kali juga nggak apa-apa. Waktunya lumayan ini. Gitu ya Bu Meli ya? Atau gimana? Iya. Sekarang pakainya RME kan RME itu powerful ya, tapi ya itu tadi complicated ya, pengembangannya, desainnya harus betul-betul difikirkan betul ya. Itu. Jadi kemarin saya sarankan gitu supaya bisa lebih fokus di desain pembelajarannya dan bisa lebih fokus di bagaimana sih kemampuan berpikir kritis itu terbangun gitu. Makanya saya sarankan kualitatif. Jadi kalau kamu maunya kuantitatif, satu kamu bikin dulu desainnya, kemudian kamu laksanakan, ya sama tuh prosesnya. Kalau kualitatif juga kayak gitu sama. Tapi kalau kualitatif nanti kamu ambil data dari data-data kualitatif kan, bisa observasi, bisa jawaban-jawaban siswa, langsung kamu analisa. Kalau kuantitatif berarti kamu mesti bikin instrumen lagi, tes kemampuan berpikir kritis. Iya. Ya, kamu minta, kamu teskan ke siswanya. Terus kamu harus punya kelas eksperimen, kelas kontrol. Ya kan? Iya. Nah, 2 kelas tuh. Kamu kasih tes. Udah gitu, kamu analisa lagi secara kuantitatif. Itu aja. Itu bedanya gitu. Jadi terserah kamu mau yang mana. Toh setengah jalannya itu sama. Jadi ibaratnya kalau kamu mau yang kuantitatif,
kamu udah sampai setengah jalan, kuantitatif udah bisa jadi data kuantitatif udah bisa diambil, tapi kalau kamu mau yang pengaruh, kamu masih maju, masih setengah lagi yang mesti kamu kerjakan, gitu. Ya, baik Bu Mei. Bu Des, ininya apa? Katanya tadi udah Passion, fix katanya mau pengaruh, biarin aja pengaruh. Kenapa? Kenapa Pak? Bukannya berubah lagi nggak jadi Dias. Udah fix ya Jadi mau pengaruh aja deh. Ya udah, Pendekatan RME. Ya udah lanjut ya. Tapi itu kamu saya kasih tahu ya. Jadi kamu lebih banyak yang dikerjakan. Udah siap Jadi, ya? Jadi 2 kali gitu ya Bu Mei? Yes. Bikin desainnya terus diaplikasikan gitu ya? Yes. Terus kamu uji di kelas kontrol, di kelas eksperimen. Iya, iya. Ya, padahal bikin desainnya aja sudah 1 judul Bu Des itu. 1 judul tesis itu. Kalau 1 gitu berarti judulnya gimana Pak? Saya masih bingung. Kalau untuk membuat desainnya aja, nggak perlu diaplikasikan gitu ya? Ya diaplikasikan, kamu tetap aplikasi. Pada saat kamu aplikasi itu, kalau kamu mau kualitatif ya, yang kamu ambil data-data kualitatif. Kamu lakukan observasi, kamu bikin catatan observasi, kamu kasih anak-anak aktivitas, terus jawaban-jawaban yang kamu kumpulkan itu nanti kamu analisa. Itu kamu nggak butuh kelas kontrol. Nah, kalau kamu maunya pengaruh, kamu aplikasikan juga di kelas eksperimen, terus kamu harus instrumen berpikir kritis. Nanti kelas eksperimen dikasih itu tes instrumen berpikir kritis, kelas kontrol kamu kasih, nanti data yang kamu ambil itu data berpikir kritis di 2 kelas itu dan kamu analisa lagi secara kuantitatif. Oke. Oke-nya bagaimana, Bu? Oke-nya jadi gimana? Jadi kayaknya kalau kuanti banyak banget sih, saya harus bikin ini juga yang berpikir kritisnya ya. Bikin instrumennya lagi. Saya mau yang cepet-cepet aja deh. Berarti bukan pengaruh gitu ya? Ya silakan di ini ya, Bu Des. Kalau misalkan pengaruh. Berarti desain pembelajaran RME menggunakan soal HOTS. Ya berarti intinya pengembangan desain pembelajaran dengan pendekatan RME gitu aja sih. Nanti selanjutnya silahkan dirangkai lagi Bu Des ya. Iya. Jadi topiknya apa gitu yang difokuskan. Ya baik Pak. Oke, baik, terima kasih masukannya Bu Mei, Pak Tian. Pekan depan ya, Bu Des ya. Pekan depan ya. Baik. Pekan depan 5 orang sudah selesai dan kita ajukan ya ke Pak Makmuri, itu Pak Makmuri menunjuk validatornya gitu ya. Baik, sudah ini ya 9:41 100 menit. Terima kasih ya Bu Meli sudah bergabung ya, memberikan masukan yang sangat berharga buat kita semuanya. Dan Bapak Ibu semuanya sudah hadir di sini 8 orang ya. Ada 2 orang yang tidak bergabung, Bu Nazira dan Bu siapa nih? Siapa yang nggak hadir? Bu Erni ya? Ya, Bu Erni tidak hadir. Sekali lagi ya, Bapak Ibu, kita targetkan ya melalui seminar tesis ini, Bapak Ibu di akhir semester ya di akhir 116 ini semuanya SPT ya, Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan berulang kalinya saya menyebutkan target ya, Bapak Ibu semakin
terpacu begitu ya. Baik, kita tutup ya perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tian, Bu Mei. Ya.